Dan inilah kelanjutan kasus Dewi Persik dan pimpinan perusahaan supercar Johnson Yaptonaga yang terus bergulir. Pasca Johnson melaporkan Dewi Persik ke Polda Metro Jaya Jumat lalu atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, Dewi Persik pun belum muncul untuk menjawab laporan terhadap dirinya itu hingga kini. Mengapa DP tak muncul untuk menjawab semua bantahan Johnson yang menegaskan bahwa tidak ada hubungan personal apapun di antara dirinya dan DP? Benarkah DP tak menghiraukan pelaporan atas dirinya oleh pria yang diakuinya telah menikah dengannya itu? Keamanan aja enggak. Bahkan saya tanya Johnson, lu ada rasa enggak? Enggak ada rasa sama sekali. Enggak naksir sama sekali. Ngopi aja nggak pernah, gimana bisa udah kawin gitu loh. Enggak ada komen apa-apa. Gimana Mi yang kemarin Mi? Soal Twitter yang kemarin Mi? Isi. Oh, Po Thomas. Mas Thomas gak usah Mas. Ya apa sih sampai ini? Mau. Mi, sedikit Mami. Sedikit Mi. Enggak. Sedikit. Mater nuwun. Mater nuwun. Kasih ya, Pak. Nuhun ya, Mas. Sedikit aja, Mi. Enggak, sayang. Mi, gimana Mi? Sambung doa saja. Kaki. Kasih ya, Mas. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda yang jawab, pernah nggak sih namanya pacaran kan? Bentar, lu benar nggak suka sama Dewi Persik? Nggak ada, sama sekali. Lu nggak suka sama dia? Tidak ada. Nggak naksir? Tidak ada rasa. Nggak naksir lo, nggak ada rasa. Oke? Pernah nggak pagi-pagi bangun I miss you? Nggak ada? Nggak ada. Pernah nggak SMS-an pernah. bercinta-cinta? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Pernah nggak nge-wine? Nggak pernah. Atau naik Lamborghini-mu pernah nggak? Di event balap? Hanya di balap itu doang? Balap. Tapi nggak pernah seperti saya sebagai suka host. sama yang cantik bawa mobil, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Jadi kalau ada orang yang mengaku, yaitu Dewi Persik mengaku bahwa dia adalah kekasih dia, sekarang laki-laki itu mengatakan kepada publik dan masyarakat Indonesia, no. Kisah hubungan Dewi Persik dan Johnson Yaptonaga memang berawal saat pertemuan DP dalam sebuah ajang balap mobil supercar di sirkuit Sentul Oktober 2013 lalu. Pasca pertemuan pertama itu, DP pernah diundang pula dalam sebuah pesta pernikahan sebagai bintang tamu. Dan setelah itu Johnson mengaku hanya bertemu DP sebanyak 3 kali, sementara DP justru mengaku telah menjadi kekasih, bahkan diduga sudah menikah dengan Johnson belum lama ini. Sudah nikah tapi belum dirayakan. Sebentar lagi, Mas. Belum dirayakan. Hah? Ya, sudah nikah. Belum rame-rame. Belum pesta. Berarti sudah sah. Ya sudah punya suami lah ya. Hanya Johnson Yaptonaga yang kucinta udah. Hanya Johnson Yaptonaga yang kucinta. Dalam hidupnya hanya ketemu pernah 3 kali yang bernama Dewi Persik, yaitu satu waktu acara balap di Sentul tahun 2012, Oktober 2012, dan waktu itu yang sangat doyan minta foto malah Dewi Persik, kalian lihat sendiri kan. Yang kedua, waktu ada acara kawinan di mana resepsi, di mana Dewi Persik diundang oleh panitia sebagai bintang tamu untuk menyanyi, dan beliau adalah dari panitia itu yang membayarkan honornya. Jadi dalam hidupnya hanya pernah ketemu 3 kali. Ya tadi, ya. Satu lagi waktu membayar honor, baru kemudian di acara resepsinya. Jadi waktu acara resepsi itu 2 kali. Udah dibilangin teman juga enggak gitu loh. Bahkan dalam hidupnya si Johnson hanya pernah 3 kali ketemu dalam hidupnya. Kenal di acara balap doang. Iya, dulu. Terus pada waktu DP dibui pernah menjenguk nggak? Ngapain dia demo? Suka juga enggak? Padahal enggak kan? Ya, kelasnya kelas dangdut lagi. Iya. Keberatannya itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kaitan pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian dalam tuntutannya di sini ada pasal 310, 311 KUHP dan Undang-Undang ITE pasal 27 yang ancaman hukumannya bisa 5 tahun ke atas.
Johnson benar-benar merasa tak terima atas pengakuan DP yang mengaku menjalin hubungan dengannya sebagai kekasih, bahkan telah menikah dengannya. Seolah tak puas dengan sikap dan pengakuan Dewi Persik selama ini, tak tanggung-tanggung, Johnson pun menggandeng pengacara kondang yang juga salah satu pengacara paling berpengaruh di Asia menurut sebuah situs di Hong Kong yakni Hotman Paris Hutapea SH. Lalu benarkah fokus utama Johnson bersama Hotman saat ini adalah menjebloskan Dewi Persik ke dalam penjara? Ataukah sesungguhnya DP diultimatum untuk tampil dan meminta maaf? Kembali lagi nih, dibui lagi. Tanya penyidik. Tapi akan fokus ke situ. Ya memang tujuan kita itu, apalagi kalau orang melapor pidana kan tujuannya agar diproses pidana. Proses pidana kalau terbukti masuk bui. Kita pertimbangkan belakangan. Sudah belum ada komentar sekarang. Saya kira tergantung apakah maafnya itu dalam bentuk apa. Saya kira Johnson yang sibuk jual mobil Lamborghini tiap hari juga tidak ingin repot-repot untuk urusan dengan penyanyi dangdut gitu loh, ya. Dia juga saya kira saya akan merekomen untuk kalau memang ada permintaan maaf ya silahkan gitu loh. Kalau saya pribadi, ngapain kita buang-buang waktu untuk urusan nggak bermutu kayak gini. Jadi tujuan utama daripada Johnson mengambil tindakan hukum itu karena DP menganggap itu main-main gitu, kata-kata itu, semua berita itu dengan PD-nya dia di TV di segala macam. Laporan ini tujuannya agar jangan dianggap main-main menyangkut nama orang, ya itu. Untuk pembelajaran juga ya. Ya sudah berlebihan dan dianggap kan ini sebagai main-main ya, sebagai lelucon dia. Makanya kita mengadakan tindakan hukum. Maka Dewi Persik yang baru saja keluar dari penjara karena kasus dengan Julia Perez kini terancam lagi masuk penjara, bahkan dengan ancaman hukuman penjara yang lebih lama. Jika DP terbukti melanggar pasal berlapis KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga pasal Undang-Undang ITE tentang fitnah yang menggunakan media elektronik, maka DP akan diganjar hukuman penjara di atas 5 tahun. Lalu kapan Dewi Persik akan dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini? Benarkah DP akan langsung ditahan saat pemeriksaan pertama karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara? Lalu benarkah pula karena pernah dipenjara akan memberatkan DP di kasus ini? Pasal yang dilaporkan oleh si Johnson itu yaitu Undang-Undang ITE, ancaman hukumnya 6 tahun. Sesuai dengan ketentuan, kalau ancaman hukumnya itu dia 5 tahun atau lebih, penyidik berhak menahan gitu. Kalau pemanggilan terhadap DP belakangan ya, kita periksa pelapor dulu, saksi dulu ya, kita cari alat buktinya, kita periksa saksi ahli ya, untuk menentukan pendapatnya itu apakah itu dalam kaitan pelanggaran pidana ya, lewat jalur dunia maya dan lain-lain. Terakhir baru DP. Biasanya sih kurang lebih 2 minggu sesudah LP pertama. Iya, apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum dan sedang menjalani proses hukum apapun bentuknya, kemudian melakukan lagi pelanggaran hukum ya, dan itu diproses juga, tentunya nanti pada waktu persidangan, apabila sampai persidangan itu hakim bisa mempertimbangkan apakah memperberat dan lain-lain ya, karena kaitan dengan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukannya. Demikian Mirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 7.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.